Hasta, ulas warta hari ini. Breaking news setelah dia dimuat oleh cnnindonesia.com bahwa pada hari ini Kamis tanggal 13 Februari 2025 vonis berat Harvey Muiz, itu temanya, tapi dengan judul pendapat hakim Harvey Muiz berperan penting dalam kasus korupsi timah. Isi beritanya seperti ini. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menilai Harvey Muiz yang mewakili PT Refined Bangkatin atau RBT berperan penting dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022 yang berujung korupsi. Alasan itu yang membuat hukuman terhadap suami dari Sandra Dewi diperberat menjadi 20 tahun dari sebelumnya hanya 6,5 tahun. Menimbang bahwa terdakwa Harvey Muiz adalah salah satu aktor yang berperan penting dalam terjadinya tindak pidana korupsi komoditas timah di wilayah pertambangan PT Timah Tbk yang telah merugikan keuangan negara begitu besar, setidaknya sebagai penghubung peran terdakwa di antara penambang-penambang ilegal perusahaan smelter serta sebagai koordinator di beberapa PT atau perusahaan cangkang ilegal, ujar Ketua Majelis Hakim Teguh Haryanto saat membacakan bagian pertimbangan hari Kamis 13 Februari 2025. Di sini menunjukkan memang seorang Harvey Muiz ini orang spesial yang bisa menjadi penghubung terhadap terdakwa penambang-penambang ilegal. Bisa jadi dia sebagai seorang koordinator di beberapa PT atau perusahaan cangkang ilegal. Nah, ini perannya sangat penting. Menurut hakim, Harvey telah terbukti memperkaya diri sebesar 420 miliar sehingga harus dihukum membayar uang pengganti sejumlah tersebut. Ia juga terbukti memperkaya orang lain termasuk pemilik PT Quantum Skyline Exchange, Helena Lim. Nah, yang disebut terakhir yaitu Helena Lim juga divonis 10 tahun dari 5 tahun, dari awalnya 5 tahun, kemudian setelah banding ke pengadilan tinggi divonis 10 tahun, lebih berat. Menimbang bahwa terungkap fakta hukum bahwa uang yang dikumpulkan terdakwa Harvey Muiz juga ditransfer ke PT Quantum dan kemudian disetor kepada terdakwa Harvey Muiz kembali, jumlahnya mencapai 420 miliar. Sementara itu Helena Lim hanya memperoleh keuntungan dari money changer sebesar 900 juta rupiah. Menimbang oleh karena itu tidak terungkap bahwa Helena Lim menikmati uang yang dikumpulkan Harvey Muiz, tapi Helena Lim itu masuk dalam kategori pencucian uang. Jadi di situ ada pasal yang memperberat hukuman Helena Lim karena pencucian uang. Di pengadilan tingkat banding, Harvey dihukum dengan pidana 20 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Subsider 8 bulan kurungan ditambah uang pengganti 420 miliar, subsider 10 tahun penjara. Perkara nomor 1 garis miring Pit Sus strip TPK garis miring 2025 garis miring PT DKI diperiksa dan diadili oleh Ketua Majelis Agung Teguh Haryanto dengan anggota Budi Susilo, Catur Iriantoro, Anton R. Saragi, dan Hotma Maya Marbun, panitera pengganti Budi Harto. Sementara itu sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Harvey hanya dengan pidana 6,5 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah, subsider 6 bulan kurungan. Seluruh aset Harvey yang terkait dengan perkara diputuskan hakim dirampas untuk negara sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti. Nah, seperti itu kira-kira beritanya. Memang vonis tersebut layak diberikan kepada terdakwa Harvey Muiz yang setelah nyata faktanya memperkaya diri sendiri lewat korupsi. Potensi kerugian negara yang begitu besar
itu pasti akan berpengaruh pada proses pembangunan di negara dan perekonomian di negara itu, yang mana pembangunan perekonomian itu melibatkan kita rakyat. Kalau seperti ini, kembali kita rakyat yang selalu dirugikan. Bagaimana menurut Anda?